Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan membahaskan materi biologi untuk adik-adik yang sedang duduk di bangku kelas 10 SMA. Nah, jadi untuk materi pertama kita untuk di kelas 10, nah itu kita bicara tentang ruang lingkup ilmu biologi. Nah, langsung saja kita lihat untuk materi pertama kita. Nah, untuk pertemuan pertama kita atau bab pertama kita di kelas 10, nah itu kita membahas tentang ruang lingkup ilmu biologi. Nah, pada video kali ini kakak akan membahaskan 3 sub poin. Yang pertama itu bicara tentang pengertian biologi secara umum, yang kedua itu bicara cabang-cabang ilmu biologi, dan yang ketiga itu pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam permasalahan biologi. Nah, langsung kita masuk untuk poin yang pertama. Nah, untuk poin yang pertama kita masuk ke pengertian biologi. Nah, biologi itu berasal dari 2 suku kata. Yang pertama itu ada kata bios, yang kedua itu ada kata logos. Nah, jadi asal katanya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada bios dan logos. Bios artinya di sini adalah makhluk hidup. Nah, jadi bios artinya adalah makhluk hidup, sedangkan logos artinya adalah ilmu. Jadi dapat kita artikan secara umum bahwa biologi itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, jadi di sini dia merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, kalau bicara makhluk hidup kakak singkat dengan MH saja ya. Kalau kita bicara makhluk hidup, ini kan ruang lingkupnya juga cukup besar, di mana di dalamnya itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Apakah yang hidup saja yang kita kaji di sini? Itu pasti tidak. Nah, jadi di sini selain mempelajari makhluk hidup, kita juga mempelajari bagaimana interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi di sini selain kita bahas makhluk hidup, kita juga akan membahas bagaimana interaksi antara makhluk hidup itu dengan lingkungannya sendiri. Nah, inilah pengertian biologi secara umum. Berarti dapat kita garis bawahi yang disebut dengan ilmu biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kemudian dia juga mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup itu sendiri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan biotik ataupun lingkungan abiotik. Nah, itulah poin pertama kita mengenai pengertian dari ilmu biologi. Nah, di sini kalau ditanya ruang lingkupnya, pasti ini ruang lingkupnya adalah seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Nah, itulah yang dipelajari pada ilmu biologi. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Nah, untuk poin yang kedua itu kita bicara tentang cabang-cabang ilmu biologi. Nah, biologi ini kan tadi objek kajiannya itu kan cukup besar. Ini bicara tentang makhluk hidup. Nah, ini karena ruang lingkupnya sangat besar, jadi di sini kita bagilah cabang ilmunya menjadi beberapa bagian. Nah, secara umum dulu ya. Secara umum, cabang ilmu biologi itu kakak bagi menjadi 3 pengelompokannya. Jadi pengelompokannya itu ada 3. Yang pertama, pengelompokannya itu berdasarkan objek kajiannya. Yang pertama itu berdasarkan objek kajiannya. Yang kedua itu berdasarkan struktur organisasi makhluk hidupnya. Nah, jadi di sini yang kedua pengelompokannya itu berdasarkan struktur organisasi makhluk hidup. Yang ketiga pengelompokannya itu berdasarkan permasalahan yang muncul pada lingkungannya nanti. Jadi cabang biologi secara umum kita bagi menjadi 3 topik. Oke, sekarang kita bahas untuk poin yang pertama dulu ya. Untuk poin yang pertama itu kita bahas dulu untuk cabang ilmu biologi yang dikelompokkan berdasarkan, yang pertama itu pengelompokannya berdasarkan objek kajiannya. Nah, berdasarkan objek kajiannya. Yang namanya objek kajian ini jelas, bendanya ada. Nah, ini juga terlihat. Nah, jadi di sini yang berdasarkan objek kajiannya
Nah ini yang pertama itu kakak bahas dulu. Yang pertama ada istilahnya ilmu botani. Nah botani ini merupakan ilmu tentang tumbuhan. Nah jadi di sini kalau misalnya adik-adik ingin memahami tentang tumbuhan itu secara detail, berarti objek kajian ilmu biologi yang kita lihat itu kita lihat pelajari pada cabang ilmu botani. Gimana dengan hewan? Kalau hewan itu untuk cabang ilmunya disebut dengan ilmu zoologi. Nah, berarti ini ilmu yang mempelajari tentang hewan. Di sini bisa bicara tentang perilakunya, bagaimana kehidupannya sehari-hari, makanannya. Nah, itu semuanya akan dibahas pada cabang zoologi. Kemudian di sini juga ada yang kita sebut dengan virologi. Nah, ini dasar katanya adalah virus. Berarti virologi ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang virus. Baik itu bagaimana dalam kehidupan virus, bagaimana cara virus menginfeksi inangnya. Nah, itu semuanya akan dibahas pada ilmu virologi. Kalau ada virus pasti ada bakteri. Nah, kalau bakteri berarti cabang ilmunya disebut dengan bakteriologi. Adik-adik tinggal menambahkan kata logi saja karena itu berarti ilmu. Berarti bakteriologi artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Kemudian ada yang mempelajari tentang jamur, itu kita sebut dengan mikologi. Kalau mikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur. Nah, ada satu yang mirip dengan mikologi, itu ada istilah mikrobiologi. Mikrobiologi. Nah, ini ada hati-hati ya. Ada mikologi, ada mikrobiologi. Kalau mikologi tentang jamur, kalau mikrobiologi kata dasarnya mikro, berarti kecil. Berarti ini adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme yang dia itu strukturnya sangat-sangat kecil atau biasanya kita istilahkan dengan jasad remik. Nah, ini beberapa ilmu yang kita pelajari berdasarkan objek kajiannya. Apakah ini saja? Ini masih banyak ya. Ini hanya beberapa yang kita tampilkan untuk pemahaman dasar bagi adik-adik semua. Ini masih banyak untuk pengelompokannya. Jadi di sini yang paling sering keluar itu adalah botani, zoologi, virologi, bakteriologi, mikologi, dan mikrobiologi. Nah, itulah pengelompokan kita yang pertama. Oke, sekarang untuk pengelompokan yang kedua ya, berdasarkan struktur organisasi makhluk hidupnya. Nah, jadi yang kedua itu pengelompokannya berdasarkan struktur organisasi makhluk hidup. Nah, kalau bicara struktur organisasi, berarti di sini kita mengkaji tentang tingkatan makhluk hidup itu seperti apa. Jadi makhluk hidup ini tingkatannya apa saja? Yang paling kecil. Nah, itu adik-adik harus ingat lagi. Nah, yang paling kecil pada makhluk hidup itu disebut dengan sel. Ilmu yang mempelajari tentang sel itu kita sebut dengan istilah sitologi. Nah, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sel, pertumbuhan sel, nah bagaimana reproduksi sel dalam tubuh makhluk hidup, dan yang lainnya. Nah, itu dibahas pada ilmu sitologi. Nah, di atas sel, kumpulan sel itu akan membentuk jaringan. Nah, ilmu yang mempelajari tentang jaringan itu kita kenal dengan istilah histologi. Nah, ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang jaringan, baik itu jaringan tumbuhan, jaringan hewan, ataupun jaringan manusia. Nah, kumpulan jaringan nanti akan membentuk organ, sehingga ilmunya, cabang ilmunya disebut dengan istilah organologi. Nah, jadi ini ilmu yang mempelajari tentang organ-organ yang ada pada tubuh makhluk hidup. Nah, kemudian kita juga sering mendengar istilah anatomi. Nah, anatomi, nah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk tubuh bagian dalam. Bentuk tubuh bagian dalam. Misalnya, kita mau bicara tentang struktur anatomi dari jantung. Nah, itu kan bentuk tubuh bagian dalam. Dia tidak nampak dari luar. Berarti kita pelajari dalam ilmu anatomi. Kalau bentuk tubuh bagian luar bagaimana? Nah, itu kita nanti akan pelajari
pada ilmu morfologi. Nah, kalau anatomi ilmu tentang bagian dalam. Nah, kalau anatomi itu bicara tentang ilmu yang mempelajari tentang bentuk tubuh makhluk hidup kalau kita lihat dari luar, berarti ini yang nampak. Nah, morfologi itu misalnya struktur kuku seperti apa, struktur gigi seperti apa, cakar seperti apa. Nah, itu kan terlihat jelas. Nah, itu dipelajari pada ilmu morfologi. Kemudian kalau bicara fungsi tubuh, fungsi-fungsi dari organ tubuh itu kita pelajari pada ilmu fisiologi. Nah, ini merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang fungsi-fungsi organ pada makhluk hidup. Nah, jadi di sini untuk pengelompokan cabang ilmu biologi berdasarkan struktur organisasi makhluk hidup ini sebenarnya cukup banyak. Namun yang sangat sering keluar pada soal ujian adalah yang Kak tampilkan sekarang ini, yaitu ada sitologi, histologi, organologi, anatomi, morfologi, dan fisiologi. Nah, itulah untuk pengelompokan kita yang kedua. Nah, sekarang kita lihat untuk pengelompokan yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga itu adalah pengelompokan ilmu biologi itu berdasarkan permasalahannya pada lingkungan nanti. Nah, jadi ini berdasarkan permasalahan yang muncul. Permasalahan biologi. Nah, ada apa saja? Biasanya kalau bicara permasalahan, pasti yang paling banyak itu adalah permasalahan dalam lingkungan sehari-hari. Nah, itu bisa tentang pencemaran. Nah, itu kita nanti bahasnya dalam cabang ilmu ekologi. Nah, jadi kalau ekologi itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang ekosistem dan permasalahan-permasalahan lain yang umum muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti peristiwa pencemaran air, tanah, banjir, longsor. Nah, itu kita pelajarinya pada ilmu ekologi. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang genetika. Nah, genetika kata dasarnya gen. Berarti ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur pewarisan sifat dalam makhluk hidup. Nah, ini bicara pewarisan sifat dalam makhluk hidup. Kemudian permasalahan apa lagi yang sering muncul dalam biologi itu bicara tentang penyakit. Nah, kalau bicara tentang penyakit itu nama ilmunya adalah patologi. Nah, ini adalah ilmu yang membahas tentang penyakit-penyakit yang ada pada makhluk hidup, baik itu pada tumbuhan, hewan ataupun manusia. Kemudian yang mirip bunyinya dengan patologi itu ada namanya paleontologi. Nah, ini merupakan cabang ilmu biologi yang bicara tentang fosil-fosil manusia purba. Nah, ini nanti untuk penentuan bagaimana tentang umur dari fosil-fosil yang ditemukan. Nah, ini nanti akan berguna ilmu paleontologinya. Oke, berikutnya permasalahan yang sering muncul dalam ilmu biologi itu kita bicara tentang evolusi. Nah, evolusi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup. Nah, jadi ini mungkin sedikit erat kaitannya dengan, jadi di sini dia bicara tentang perkembangan makhluk hidup. Jadi untuk ilmu evolusi itu dia sangat erat kaitannya dengan bidang ilmu sejarah, di mana di sini kita mengkaji mulai dari manusia purba serta peradaban-peradaban yang ada pada masa lalu sampai perkembangan sehingga sampai pada kehidupan generasi manusia yang sekarang yang kita sebut juga dengan istilah Homo sapiens. Nah, itu semuanya dipelajari pada cabang ilmu evolusi. Dan yang terakhir itu kita bicara tentang taksonomi. Nah, taksonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, jadi di sini makhluk hidup itu harus kita kelompokkan berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Nah, jadi di sini misalkan hewan itu kan ruang lingkupnya banyak. Nah, jadi di sini kita bagi, ada hewan yang punya tulang belakang, ada yang tidak bertulang belakang. Nah, pengelompokan itu pasti berdasarkan karakteristiknya. Bisa kita lihat dari struktur anatomi, morfologi, dan fisiologi yang ada di dalam tubuhnya, sehingga nanti dia akan dikelompokkan berdasarkan adanya kunci determinasi yang sudah dibuat oleh para ahli. Nah, inilah untuk poin
poin kita yang B ya Dede. Nah, jadi untuk cabang ilmu biologi itu secara garis besar itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu pengelompokan berdasarkan objek kajiannya, yang kedua itu berdasarkan struktur organisasi makhluk hidup, dan pengelompokan yang ketiga itu berdasarkan permasalahan-permasalahan biologi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah Dede, sekarang kita lanjut untuk poin yang ketiga. Nah, itu bicara tentang pendekatan yang sering kita gunakan dalam menangani permasalahan biologi. Nah, jadi di sini untuk pendekatan biologi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada pendekatan fakta, yang kedua ada pendekatan konsep, dan yang ketiga itu ada pendekatan keterampilan proses. Nah, terlebih dahulu kita bahas untuk poin yang pertama itu adalah pendekatan fakta. Sesuai dengan namanya fakta, berarti betul-betul ada. Nah, jadi di sini kalau dia pendekatan fakta, berarti di sini kita berusaha untuk memecahkan masalah itu dengan memahami fakta-fakta yang ada dalam lingkungan. Nah, jadi kalau dia pendekatan fakta, artinya di sini kita memahami fakta-fakta yang ada dalam kehidupan, fakta-fakta dalam kehidupan. Apa contohnya? Misalnya di sini fungsi dari jantung. Nah, kita sama-sama tahu bahwa fungsi dari organ jantung itu kan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika jantung tidak berfungsi, nah otomatis darah tidak akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu menandakan bahwa seseorang itu dapat kita artikan bahwa seseorang itu sudah mengalami fase yaitu meninggal. Nah, jadi faktanya itu adalah jantung memang berfungsi sebagai roda utama untuk menyatakan bahwa seseorang itu dinyatakan hidup atau tidak. Nah, yang kedua itu ada pendekatan konsep. Nah, kalau pendekatan konsep berarti di sini ini sebenarnya merupakan lanjutan dari pendekatan fakta, di mana pada pendekatan konsep adik-adik dituntut untuk mampu menghubungkan dua fakta atau lebih. Menghubungkan dua fakta atau lebih sehingga nantinya akan membentuk konsep baru. Nah, misalnya di sini karena contoh yang pertama kita tadi pada fakta itu adalah fungsi dari jantung. Nah, jantung itu kan memang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, yang mengedarkan darah itu pasti ada organ-organ lainnya. Nah, jadi di sini kita harus mencari fakta lain di mana di dalam tubuh kita itu juga dilengkapi dengan pembuluh darah. Ada pembuluh darah vena, arteri, dan masih banyak pembuluh darah lainnya. Nah, di sini adik-adik coba untuk menghubungkan dua fakta atau lebih yang ditemukan dalam kehidupan tadi. Apakah dia membentuk konsep baru atau tidak? Jelas iya. Di mana jantung dan pembuluh darah itu dia akan membentuk suatu kinerja, yaitu terbentuklah nanti ada istilahnya mekanisme peredaran darah. Nah, mekanisme peredaran darah. Jadi untuk peredaran darah dalam tubuh makhluk hidup itu kita membutuhkan fungsi dari jantung, kemudian fungsi dari pembuluh-pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu kan kita mengambil dua fakta atau lebih yang ada dalam tubuh kita, kemudian kita hubungkan sehingga dia membentuk konsep yang baru. Nah, untuk pendekatan yang ketiga. Nah, pendekatan yang ketiga itu ada pendekatan keterampilan proses, di mana kita di sini dituntut untuk bisa mendapatkan sendiri fakta dan konsep yang ada itu berdasarkan pengamatan lingkungan. Nah, jadi di sini kita berusaha untuk mendapatkan sendiri fakta dan konsep. Jadi di sini ketiganya saling berhubungan ya, fakta dan konsep. Nah, fakta dan konsep ini kita lihat berdasarkan pengamatan lingkungan. Nah, jadi di sini kita lihat itu berdasarkan pengamatan lingkungan. Nah, jadi maksudnya pengamatan lingkungan di sini apa? Adik-adik bisa menggunakan langkah-langkah yang ada pada metode ilmiah, sehingga setelah adik-adik menyusun langkah-langkah pada metode ilmiah, nanti adik-adik akan mendapatkan suatu pemecahan untuk permasalahan yang terjadi pada suatu lingkungan. Nah, jadi inilah 3 pendekatan biologi yang sering dibahaskan untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, untuk pendekatan
itu sendiri. Nah, berdasarkan pengamatan yang ada pada lingkungan. Nah, baiklah adik-adik, itulah untuk pembahasan kita, materi kita hari ini. Nah, sebelum kakak tutup, di sini kakak ingin menyimpulkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, kakak simpulkan dulu pengertian dari biologi. Nah, tadi katanya biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya, baik itu hubungan makhluk hidup dengan lingkungan biotik ataupun lingkungan abiotik. Kemudian yang kedua, itu kita bicara tentang cabang-cabang ilmu biologi. Nah, tadi untuk cabang ilmu biologi kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, itu ada pengelompokannya berdasarkan objek kajiannya. Nah, yang pertama itu pengelompokannya berdasarkan objek kajian. Yang kedua, itu adalah pengelompokan berdasarkan tingkat organisasi kehidupannya, tingkat organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Nah, dan yang ketiga, itu ada pengelompokan cabang ilmu biologi berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lingkungan. Permasalahan yang terjadi dalam lingkungan. Nah, itulah untuk cabang ilmu biologi. Kemudian untuk pendekatan, di sini kita juga menggunakan 3 macam pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan fakta. Yang kedua ada pendekatan konsep, dan yang ketiga ada pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses. Nah, inilah kesimpulan kita untuk pembelajaran kali ini. Nah, semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Nah, sebelum kakak tutup, bagi adik-adik yang baru bergabung dengan Listika Channel, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan setiap video pembelajaran dan update informasi dari Listika Channel. Semoga semua informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan membantu adik-adik dalam proses pembelajarannya nanti. Oke, kakak tutup untuk pembelajaran